Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, yo surah iyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi ke rumah Pak Abdul Salam. Pak Abdulnya pergi ke Mekah. Mudah-mudahan yang tadi jawab salam hidupnya penuh dengan berkah. Daun salam tumbuh di pinggir kali. Yang jawab salam mudah-mudahan banyak rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi bentar dulu. Mending kita berdoa dulu. Gimana doanya? Pagi-pagi ke rumah Mbak Raisa. Mbak Raisanya beli es buah. Mudah-mudahan rumah Quran Al-Kansa selalu jaya dan tambah barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Summa salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Kepada dewan juri yang arif nan bijaksana, jajaran para panitia yang selalu tersenyum bahagia, tak lupa hadirin wal hadirat, para peserta finalis yang saya cinta. Izinkan pada kesempatan kali ini saya sedikit menyampaikan tausiah yang berjudul Generasi Qur'ani yang kuat dan amanah menuju generasi yang berprestasi. Hadirin, rumah Quran Al-Kansa, rumah Quran Islami, santriwatinya cantik-cantik kayak bidadari. Mudah-mudahan yang menjadi generasi Qur'ani dapat menyongsong masa depan yang berdedikasi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin, sebangsa, seagama, setanah air yang dirahmati oleh Allah. Generasi Qur'ani adalah generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Generasi yang meyakini isi Al-Quran, membaca, serta memahami makna yang terkandung di dalamnya. Maka secara tidak langsung hadirin, generasi Qur'ani adalah generasi yang jiwa dan raganya terhubung sampai Allah Rabbul Izzati. Generasi yang menjadi garda terdepan perihal keislaman. Generasi yang menjadi pondasi peradaban. Generasi yang cinta akan ilmu pengetahuan. Dan generasi yang mampu menciptakan kesejahteraan dan kedamaian dalam nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, ataupun nilai-nilai kemanusiaan. Inilah jawaban bahwasanya generasi Qur'ani tidak hanya ilmu pengetahuan yang dibutuhkan, namun juga ketakwaan harus diperhitungkan. Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia, pernah mengatakan, kecerdasan tanpa cinta itu berbahaya. Di mana iman, ilmu, dan takwa harus bersatu. Hal ini selaras dengan hadis baginda Rasul Muhammad SAW, bahwasanya seorang pemuda yang tumbuh dewasa dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberi naungan kepadanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillih yauma la dilla illa dilluhu, al-imamul adil wa syabun nasya'a bi ibadatillah. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1423. Hadirin, sebangsa, seagama, setanah air yang dirahmati oleh Allah. Takwa tanpa ilmu itu gegabah. Ilmu tanpa takwa itu musibah. Maka timbul pertanyaan pada diri kita. Kenapa pada generasi Qur'ani harus ada keilmuan, harus ada ketakwaan, dan juga harus ada generasi muda? Jawabannya,
Yang pertama, keilmuan. Karena dengan ilmu bisa menghantarkan kita menuju ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, Syaifah ke-6, baris kedua, karangan Syekh Al-Alim Al-Allamah Syekh Az-Zarnuji pernah mengatakan, Innama syarful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa. Begitu pentingnya ilmu, karena ilmu bisa menghantarkan kita menuju ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, generasi muda. Kenapa harus generasi muda? Karena generasi muda selalu menjadi tulang punggung, selalu menjadi tolak ukur untuk menyongsong masa depan yang berdedikasi baik dalam kenegaraan, kebangsaan ataupun masalah-masalah keislaman. Hal inilah yang menjadikan pepatah Arab mengatakan syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Lalu apa hubungannya generasi muda, keilmuan dan juga ketakwaan? Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, hayatul fata wallah bil ilmi wa tuqa. Demi Allah, kata Imam Syafi'i, kehidupan pemuda tiada lain dan tiada bukan, haruslah dengan keilmuan dan juga ketakwaan. Idalam yakuna litibaron lidati. Jika tidak ada keduanya, maka tunggulah kehancuran di dalamnya. Hadirin, hati menangis sampai hati nurani tatkala tak berjodoh dengan sang kekasih sendiri. Kalau menginginkan menjadi generasi Qur'ani, jangan pisahkan ilmu dan takwa di dalam diri. Hadirin, sebangsa setanah air yang dirahmati oleh Allah. Ilmu tanpa takwa jatuhnya bisa sombong. Kalau sudah sombong, rasa sosial kosong. Jangankan musyawarah, pasti tidak akan mau gotong royong. Berbeda, kalau ilmu didasari dengan takwa, maka akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Mujadalah ayat 11 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang mempunyai ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir At-Tabari, jilid ke-24, karangan Syekh Al-Alim Al-Allamah Abu Jabbar Muhammad bin Jabir, bahwasanya maksud ayat tersebut adalah dengan dimaksimalkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu kesimpulannya hadirin, generasi Qur'ani yang kuat dan amanah adalah generasi emas masa depan. Generasi yang mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Generasi yang jauh dari kata malas-malasan. Jauh dari kata rebahan. Jauh dari bolos di sekolahan. Jauh dari menyakiti perempuan. Karena apa? Karena generasi muda Islami, generasi Qur'ani yang kuat dan amanah, generasi yang selalu mahabbah pada Allah yang Maha Suci, selalu menginspirasi, selalu berdedikasi untuk pemuda dan pemudi, sehingga Indonesia mampu menjadi unggul dan berprestasi tanpa meninggalkan nilai-nilai Islami. Semoga dengan adanya para pemuda yang kuat dan amanah ini mampu benar-benar menjadikan negara ini menjadi negara yang baldatun Taibatun warabun ghafur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Generasi Qur'ani selalu menginspirasi dan juga berdedikasi untuk pemuda-pemudi. Generasi Qur'ani selalu menginspirasi dan juga berdedikasi untuk pemuda-pemudi, sehingga Indonesia menjadi unggul dan berprestasi tanpa meninggalkan nilai-nilai Islami. Shalli wa sallim
iman ala hamada salli wasallim da iman ala hamada wal ali wal ashabi man qad ada wal ali wal ashabi man qad ada. Alhamdulillah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berkah dan bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan benar-benar pemuda yang generasi muda Islami, generasi Qurani yang kuat dan amanah, mampu benar-benar menjadikan negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir dari saya, jalan-jalan ke Jerman, pulangnya lihat Sakura. Jangan rindu kalau ceramahnya udahan, kalau rindu datang ke Jepara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.